Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati jamaah Majlis Ta'lim Baiti Jannati yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di kajian rutin kita setiap Sabtu malam Ahad. Kali ini yakni di pekan ketiga bulan Januari tahun 2026 Miladiah. Dan yang bersedia menjadi tuan rumah kita ini adalah saudara kita Akhuna Joni dan istrinya Desi Eci. Nah, ada apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau dengan adanya rumah yang baru ini. Kita turut berbahagia. Semoga ini menjadikan rumah tangga beliau semakin sakinah, mawaddah, warahmah. Ikhwan dan akhwat, kita akan lanjutkan pelajaran kita, yakni pembahasan tentang bab yakni prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai pada poin yang ke-6. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan diawali poin ke-7. Silakan yang mencatat, yakni poin ke-7 dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah itu adalah menuntut ilmu syar'i. Apa Iwan? Menuntut ilmu syar'i. Ini prinsip bagi kita yang menapaki dakwah salafiyah. Jadi salah satu prinsip dakwah salafiyah yang terpenting ialah memberikan perhatian terhadap menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya. Karena apa? Karena ini salah satu kewajiban syariat, bahkan dalam asas dakwah. Apa kata Allah Tabaraka wa ta'ala? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Nah,
Antum buka surah Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Dalil yang kedua, firman Allah termaktub di surah Yusuf ayat 108. Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, yakni Allah menyuruh Nabi mengatakan, inilah jalanku, hazihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah. Ya, inilah jalanku yang lurus. Aku dan mengajak kamu kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Atas dasar ilmu, aku dan orang-orang yang bersamaku, yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi basyirah di sini kata para ulama, yakni maksudnya al-ilmu. Al-ilmu. Di ayat yang lain di An-Nahl 43, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, maka bertanyalah dengan ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Salah seorang ulama kita yang ahli menafsirkan Quran, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia berkata, keumuman ayat ini di dalamnya terdapat pujian terhadap ahli ilmu, yakni ulama. Yakni Allah memuji orang yang berilmu. Ya kan? Lihat, orang berilmu itu dijadikan rujukan. Kayak tadi itu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Betul kan? Dalam hal dunia saja kita kalau nggak tahu, tanya pada ahli. Tadi Joni bilang bangun rumah, tidak bangun dewek dia. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmunya. Kecuali kalau dia tukang juga, dia bangun rumah sendiri. Kita bertanya kepada orang yang mengetahui, berilmu. Waalaikumsalam. Nah, kemudian apa ilmu yang paling tinggi itu? Ilmu yang paling tinggi itu, Iwan, yakni ilmu kitabullah, yakni wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul. Makanya antum buka surah Muhammad itu, surah 47 ayat 19 itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wastaghfir li dzambik. Lihat, Allah memulai dengan ilmu sebelum la ilaha illallah. Benar enggak tuh di surah Muhammad tuh? Ayat 19. Ya kan? Allah memulainya sebelum la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah itu berilmu dulu. Lihat begitu pentingnya ilmu itu. Sebelum la ilaha illallah Allah katakan fa'lam, ketahuilah, berilmulah. Ilmuilah. Sebelum la ilaha illallah. Bahkan jangankan la ilaha illallah, itu apa namanya, kalimat thayyib, kalimat yang besar, kalimat yang agung, la ilaha illallah. Bahkan makan saja kita ilmu dulu kadang. Bahkan buang air saja kita ilmu dulu, ya kan? Betul gak?
Sebagian kita buang air tuh ilmu dulu. Contoh kita belum pernah ke hotel yang mewah, belum pernah ke pelabuhan yang mewah, ya kan? Kalau kita tidak punya ilmunya, kebanyakan sekarang ini WC itu tidak nyo airnya. Bahkan tidak ada tombol rupanya pakai sensor. Kita dekek terbuka deweknya. Kita dekati tangan keluar dewek apa? Airnya. Maka kita bertanya dulu. Baru sudah kita sekali situ baru tahu. Ya dah. Kita dulu sebelum punya ATM kan tidak macam-macam itu ATM tuh tahu-tahu main cucu aja tidak. Bertanya dulu dengan orang kau mana caranya, tidak lah. Dulu waktu pertama kali gitu tidak ada datang tanya dulu bagaimana caranya Pak. Masuk dulu pencet ini agak keluar di situ, masukkan kode PIN, baru Bapak pilih mau ngapo. Itu hal yang kecil itu aja. Kalau udah itu yang kisah, itu kenyataan. Anda sering ulang-ulang kisah ini terjadi pada diri Anda dan kawan Anda waktu masih belajar dulu. Ada kawan Anda dari pelosok Sumatera Selatan tuh daerah. Kalau di pelosok orang dusun kan. Suatu ketika kami lagi liburan, Pak Kiai lagi apa? Kami main ke rumah kawan kami yang kayu itu, Bagi ngobrol-ngobrol begini, kawan yang dari dusun tadi numpang ke WC. Numpang WC. Masuk WC udah. Lama dia WC. Tak lama dia keluar. Tidak nyu air. Nah, kawan anda langsung nyambung. Ada terus masuk. Kasih tahunya ikut tombol merah, ikut tombol biru. Kalau kau tekan ke sini dia airnya makin panas. Kalau tekan ke sini airnya makin sejuk. Wah, untunglah ambo nanyo. Kalau ambo tekan ke kanan yang merah ini, wah lecet galau. Coba lihat tuh, beolah jauh. Dan pernah juga anda ngalamin tuh pergi yang anda bilang pergi ke hotel bintang apa? Ternyata makan tuh ada ininya. Begitu datang makanan pertama tuh, apa bentuknya makanan pemancing tuh apa biasa kue dah? Dessert nah. Hah? Apa tas? Makanan pembuka tuh. Ya? Kita pikir tadi itulah makan punya kawan gitu ini. Tahu-taunya sesudah datang yang makanan pembuka itu datang rupanya makanan utama. Dan itulah yang makanan yang paling awak tadilah hampir nak kenyang puluh. Sesudah makan utama tuh ada lagi rupanya makanan penutup, puding, apa buah-buahan. Nah, itu makan aja ada. Butuh ilmu. Semua itu. Orang Jakarta dulu waktu baru keluar Transjak apa? Yang pakai kartu-kartu kan enggak pakai duit lagi gitu tuh. Itu kan tanya dulu, "Cak mano ini? Belinya di mana? Bentuknya cak mano? Tempel." Antum yang sering Jakarta kan? Tahu. Dulu juga masuk tol. Dulu kan masuk tol pakai apa? Duit. Sekarang cuman diisi tempel. Itu perlu ilmu itu. Apalagi agama. Makanya kata Allah tadi itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian di Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Di antara hamba Allah yang takut kepada itu hanyalah ulama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan maksudnya sesungguhnya orang-orang yang takut kepadanya dengan sebenar-benarnya adalah para ulama yang mengenalnya. Nah, karena setiap kali pengetahuan tentang Allah yang Maha Agung dan Maha Mengetahui serta yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dengan nama-namanya yang indah semakin sempurna serta lebih lengkap, maka setiap kali itu pula rasa takut itu semakin besar dan semakin banyak.
Rasulullah mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini hadis sahih dikeluarkan Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang dimaksud ini ilmu syar'i, yakni ilmu din, ilmu agama, ilmu yang Allah turunkan kepada nabinya, yakni berupa keterangan dan petunjuk. Maka ilmu yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan adalah ilmu wahyu, yaitu ilmu yang diturunkan oleh Allah saja. Kata Imam Auza'i rahimahullah, dia katakan ilmu adalah apa yang berasal dari para sahabat Nabi. Oh, itu lihat hebatnya Imam Auza'i itu ya, memberikan akidah, manhaj. Ilmu itu kata beliau yang berasal dari para sahabat Nabi. Manhaj. Lihat, dia mengajarin yang namanya ilmu itu yang berasal dari sahabat Nabi. Adapun yang datang bukan dari mereka atau selain dari mereka, itu bukan ilmu. Subhanallah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil. Nah, kalau tidak ada dalil, itu bukan ilmu, itu halu. Ya kan? Yang lagi viral turun rantai dari emas lah, orang terbang jebol apa, jatuh dari hati tidak mati. Ya dan kata beliau, ilmu adalah apa yang dibangun di atas dalil, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi kata beliau, terkadang ada juga ilmu yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, yakni ilmu duniawi. Apa contohnya, Iwan? Ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu ekonomi, ilmu banyak. Semakin berkembang dunia makin banyak ilmu. Sekarang medsos kan ilmu beredar lagi kan, ilmu edit ya kan, tuh supaya konten bagus apa, berkembang terus itu ilmu dunia itu. Tapi yang kita maksud itu adalah ilmu apa? Akhirat, yakni ilmu din. Kata Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan menjadikannya paham tentang agama. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Lihat Iwan, dengarkan hadis ini ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia jadikan paham tentang agama. Antum lah, coba antum lihat dengan kawan-kawan yang selepel antum, yang sekolah dengan antum, kawan sepermain antum, yang dia tidak paham agama. Beda nggak dengan antum? Beda. Cara berpikirnya, cara ngomongnya beda, dia nggak paham. Cara dia berkeluarga, cara dia memperlakukan istri. Maka lu aneh kalau kita yang sudah ngaji nggak mencerminkan berilmu. Harus terjadi perubahan. Lihat Nabi dan para sahabat itu, begitu turun ilmu dari Allah, la ilaha illallah, coba lihat apa yang terjadi. Mereka buang, mereka hancurkan patung-patung yang selama ini mereka sembah. Kan bertahap itu. Turun ayat pengharaman khamar, mereka buang itu gentong-gentong yang berisi apa? Khamar itu. Karena khamar itu sama seperti kita sekarang ini, minum apa? Teh, minum kopi itu dulu di zaman itu. Makanya beda dengan yang lain, larangan yang lain. Khamar itu 3 kali itu turun tingkatannya. Pertama
Allah mengatakan di surah Al-Baqarah itu ya, ada manfaat sama ada mudarat. Turun lagi gak lama ayat larangan jangan sholat dalam keadaan mabuk. Baru selanjutnya itu turun innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali. Baru diharamkan itu. Ini menunjukkan pada saat itu orang minum khamr itu sudah. Kalau andai kata para sahabat, andai kata yang turun dulu ayat itu, tidak ada yang masuk Islam. Karena seperti kamu nah, minum kopi dilarang. Orang merokok dilarang. Coba kalau orang lain ini dengan rokok ya kan, tidak bisa itu. Nah kamu muntah darah gitu ceramai, luar telinga dari darah, tidak bisa. Kecuali dia sendiri yang lihat merubah sahabat itu. Turun ini ibu-ibu dengerin, turun ayat hijab. Sedikit pakaian baru dari itu, apanya dibuka, ordennya dijadikan apa? Jilbab. Ilmu itu. Lalu mereka merubah manhaj sahabat itu, merubah kehidupannya. Ilmu tadi itu bangga, ilmu dari Allah tadi. Sudah tentu yang pertama tauhid dulu dibenahi. Belum itu. Yang lain-lain 13 tahun di Mekah itu ya, tauhid dulu, la ilaha illallah. Lihat apa yang disebut Bilal waktu ditimpa oleh Abu Jahal kawan pakai batu itu. Ahad itu aja. Baru nanti berkembang ekonominya, politiknya. Berubah. Coba antum bayangkan mana yang apa istilah itu? Ini adalah kalau perubahan besar itu terjadi apa? Revolusi. Coba lihat, 23 tahun Nabi merubah dari Mekah Madinah yang nggak dikenal di dunia, nggak dikenal. Mekah Madinah itu tidak ada di peta. Orangnya aja masih orang jahiliyah, paham nggak? Masih jahiliyah. Tiap ada orang Badui itu dalam masjid kencing, bayangkan. Saking lugunya terbelakang. Terangkat derajat mereka sampai Romawi itu takluk. Romawi takluk dari sahabat itu. Persia di timur takluk. Kalau istilah kita sekarang tuh Romawinya itu Amerika, Persianya itu Cina, Soviet itu di timur. Takluk dengan Islam. Apalagi zaman Umar, modalnya la ilaha illallah. Pasukannya sedikit, peralatannya banyak. Enggak. Lihat sahabat perang Badar 300 lawan 1000. Waktu lawan Romawi itu 3000 lawan 100 berapa ribu. Perang besar itu lawan Romawi, lawan Persia. Khalid bin Walid itu yang tidak pernah kalah itu. Apa mereka modal mereka apa? La ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah. Itu ilmu. Jadi dapat ilmu mereka langsung amalkan. Nah kita tuh sekarang ilmu banyak beredar tapi ngamalin siapa? Kadang kita saja yang sudah ngaji masih kita lalai. Masa sudah ngaji sholat masih sholat asar anak dijamak dengan maghrib? Siapa? Ya. Nah itu, jadi ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama. Padahal ilmu jadi prinsip. Dan sungguh kebahagiaan bagi orang yang paham agamanya, Ikhwan. Antum patut bersyukur. Kita kalau nggak paham ilmu matematika nggak rugi. Kita nggak paham bener ilmu fisika nggak rugi. Tapi kalau kita nggak paham ilmu agama rugi.
Maka seseorang yang diberi paham tentang ilmu agama itu sudah diberi kebaikan. Nah, oleh karenanya prinsip dakwah salafiyah itu menuntut ilmu itu wajib. Wajib seumur hidup. Bahkan dikatakan kalau seseorang sudah menguasai ilmu syar'i, paham Quran dan Sunnah, maka ia wajib berdakwah semampu dia. Bahkan dakwah ini amal yang mulia. Lihat kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Dia mengerjakan kebajikan dan berkata, "Sungguh aku termasuk orang yang berserah diri." Muslim, Fussilat ayat 33. Lihat sabda Nabi, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Perhatikan ikhwan, kalau hadis ini dapat tempat di hati kita, kita semangat ngajak orang kebaikan. Apa kata Nabi? Barang siapa mengajak orang kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya Allah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Makanya Nabi itu wajar dia orang pertama masuk surga, orang paling banyak pahala. Kenapa? Setiap amal yang dilakukan orang Islam ini Nabi apa? Nabi dapat. Coba sebutkan amal apa? Sholat, Nabi dapat. Orang dia yang ngajarin, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti aku lihat sholat. Berapa miliar manusia yang sholat sejak zaman Nabi yang ngajari sahabat. Nabi dapat amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat. Belum lagi hajinya, puasanya, sedekahnya. Perempuan ngamalin jilbab, Nabi yang nyuruh. Dapat pahala Nabi. Kata Nabi waktu lihat Asma, kalau wanita sudah akil balik apa? Tak boleh, harus tertutup semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Lihat. Setiap perempuan itu Nabi dapat pahala. Ya Allah. Maka kita kalau ngajari orang, ikhwan, kebaikan, dapat pahala itu. Maka jangan pelit dengan ilmu. Hayati, bisa ilmu pempek, udah kasih aja ke orang. Oh, seperti pelit. Ustaz, tapi saya dapatinya itu dari bayar untuk dapat ilmu itu, dan sudah perjanjian. Tidak boleh ngajari ke orang. Ya sudah, kalau ada perjanjian itu jangan. Tapi kalau kita dapatnya juga gratis, dikasih tahu kawan, ada kawan cak mana caranya bikin kuah pempek tuh Mbak Hayati, ya udah ajarin aja lah. Iya kan? Kecuali kalau antum dapat ilmu itu bayar, ya kan? Terus sudah perjanjian tidak boleh ngajari ke orang, itu beda itu. Tapi kalau ilmu, kenapa? Pahalanya ngalir. John, jangan pelit John. Ada orang belajar, Pak John, bagaimana cara motong ikan tuh yang itu? Ajari. Harus pisaunya harus tajam. Awas kena tangan, meleset lah, hilang jari itu. Itu lihat. Lihat kata Nabi itu, tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajar. Maka para ulama itu apa? Apa? Banyak banget. Ada seorang ulama bermalam di rumah apa? Imam Ahmad itu kan. Imam Ahmad ternyata nggak begitu ini. Apa namanya? Ibadah ini. Ternyata murojaahnya banyak, Imam Ahmad itu belajarnya lebih banyak gitu. Tapi ternyata diambil hikmahnya, dia mengajari orang itu, pahala yang orang diajari itu Imam Ahmad itu dapat. Ini bukan berarti kita mengatakan para ulama itu ibadahnya enggak. Oh, ulama itu paling banyak ibadahnya.
Tapi ini menunjukkan yakni keutamaan mengajari orang itu. Dan kita mulai dari hal yang kecil, dari anak kita. Lihat Nabi itu, ya gulam, samillah, fakul biyaminik, fakul mimma yalik. Lihat Nabi, lihat ada anak kecil makan dimbeknya yang punya orang, langsung diajarin Nabi, ya anak kecil, kalau mau makan sebut nama Allah, makanlah pakai tangan kananmu, makanlah yang apa yang di dekatmu. Lihat Nabi ngajari. Kalau dilakukan anak itu terus makan tangan kanan. Antum yang taubat dari satu dosa gara-gara dikasih tahu oleh kawan, dapat pahala kawan itu. Ya kan? Maka para guru itu dia makin banyak pahala dari anak murid yang dia melakukan. Kalau ini dapat tempat di hati kita, nah lihat tuh. Siapa yang menunjuki manusia kepada kebaikan, dia dapat pahala seperti pahala yang melakukannya. Nih ibu-ibu, kalau ibu-ibu nasihati wanita, waktunya tepat, suasananya tepat. Mbak, kita nih wanita Islam, tidak boleh nampakkan aurat, wajib. Ini saya kasih hadiah jilbab, ini kasih baju kurung, ini kaos kaki, pakai ya Mbak. Lalu dia dapat hidayah, dia istiqomah, dapat pahala itu yang ngajari dia. Oleh karenanya ikhwan rahimakumullah, ya, tapi kita kalau mengajak orang kepada jalan Allah itu harus punya ilmu, barulah dia bisa berdakwah. Dan ilmu itu sempurnanya dakwah, dan dia diusahakan dengan batas yakni kemampuan yang maksimal. Jadi seorang dai, seorang mubalik, seorang ustadz, dia wajib menuntut ilmu syar'i, belajar. Jangan dikira para ustadz harus belajar baca. Kalau di ustadz kita itu minimal dia baca buku itu apa? Dalam sehari itu minimal 2 jam 4 jam. Selain dia memberi apa? Cari nafkah misalnya. Itu minimal. Harus itu. Masa dai ceramah terus baik. Bila belajar? Nah, gimana si Amri bu? Dai kondang itu. Tiap malam isi pagi sore siang kerja, kapan lagi ini? Harus itu. Apalagi belajar kalau yang kita ya memahaminya Quran hadis sesuai dengan pemahaman salaf itu. Tapi ingat, dakwah itu ya harus akidahnya harus benar, manhajnya harus benar, lalu dia beramal itu. Jangan dakwah tapi jargoni, ya kan? Apa jargoni? Itu bahasa Rendra itu, bahasa Inggris. Iso ngajar, orang iso ngelakoni. Dia ngomong baik tapi tidak diamalkan. Gitu. Nah, baca ngecek ajo, ya kan? Ngecek baik. Itu yang ke-7 ya. Ke-8, tasfiyah dan tarbiyah. Jadi salah satu prinsip dakwah salafiyah itu yakni mengadakan tasfiyah dan tarbiyah. Jadi salah satu hal yang menjadi kesepakatan para ulama itu sepertinya ya, bahwa yang menjadi kehinaan kita sebagai kaum muslimin ini sehingga kita tidak maju itu, pertama kita bodoh terhadap Islam itu. Yakni Islam yang diturunkan Allah kepada kita tuh kita bodoh gitu, nggak tahu. Boro-boro ngamalin, tahu aja enggak. Kita juga baru tahu, ya kan? Kenapa tadi tuh para sahabat tuh maju? Mereka mengamalkan Islam itu. Lihat tadi tuh. Begitu turun la ilaha illallah, semua patung tuh mereka ini. Begitu turun ayat larangan tentang apa? Minum khamr, dibuangnya semua itu. Langsung diamalkan. Begitu turun perintah hijab,
Perempuannya nutup aurat sampai pakai gorden tadi. Jadi pengamalan mereka itu beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu berilmu tapi tidak beramal. Nasrani apa? Beramal tapi tidak beramal. Nah, Muslim itu jangan jadi itu. Kita harus beramal. Tapi karena kebodohan kita, jangankan hal yang rinci, yang pokok aja kaum muslimin nggak tahu. Lihat kaum muslimin itu sebagiannya karena diajari oleh dai-dai yang mereka beribadah dengan kebodohan, maaf bahasanya agak kasar. Mereka meramaikan kuburan, lihat. Antum tahu lihat tuh, kuburan tuh ramai jadi tempat ibadah, padahal dilarang oleh Nabi. La taj'alu qubur anbiya'ihim masajid. Jangan kamu jadikan kubur-kubur masjid, kubur-kubur Nabi itu jadi masjid tempat ibadah. Lihat sekarang kuburan itu kayak kamar pengantin, bungu. Kubur Nabi tidak boleh, apalagi kuburan orang di bawah Nabi. Sampai kuburan tidak jelas orang itu. Ya Allah. Coba lihat antum sekarang sebagian ya. Dan kita beruntung, alhamdulillah kita pahami itu. Kenapa? Karena kejahilan tadi, kebodohan itu nggak tahu yang mana syirik, yang mana tauhid. Kita juga kan, ya nggak Iwan? Antum akui lah. Sebagian kita dulu ada yang pakai jimat, ya nggak? Betul nggak? Melakukan kesyirikan, pergi ke dukun, ya dah jangan. Ikut tarekat ini, tarekat itu, sebagian kita. Bahkan sebagian kita dulu ada yang non muslim, lalu dapat hidayah, lalu dia tertawa-tawa. Ya Allah, gawe dulu waktu masih musyrik dulu, waktu kafir dulu. Kami nyembah patung yang kami buat pakai tangan kami sendiri. Yang kedua nih yang paling ini. Mayoritas kaum muslimin yang mengetahui hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan berbagai kepentingan mereka tidak melaksanakannya. Mereka cenderung remehkan, gampangkan, menyanyiakan. Ya. Kaum muslimin, lihat foto yang anak kirim ke grup itu. Lembaga yang harusnya kita yakini jadi contoh sebagai apa tadi? Contoh jadi kebaikan. Malah itu biang kerusakan, kebobrokan, korupsi besar. Yang anak kirim ke grup itu kan? Ya enggak? Coba lihat itu. Enggak ada pengamalan kita, enggak jadi contoh. Dan sebagian kita di rumah tangga juga, jangan kan bicara negara. Dalam rumah tangga kita nggak jadi contoh, anak nggak jadi contoh yang baik bagi istri, bagi anak. Coba bahas sebagian orang kita lihat, dia yang ngajari anaknya main judi online, beliin bapak top apa tuh? Chip, tuh kok tahu tuh? Ya, itu kebesaran kedengaran. Oh, pikiran tuh belum. Oh dikit. Tadi. Selalu bapaknya dengan anaknya. Ya Allah. Nengok di HP itu lah. Kalau zaman kita kecil dulu ya, Medan. Bapaknya nyuruh beli SSB itu, Bapak. Ya Allah. Anak. Bapaknya beli racap macan itu. Racap macan itu merek minuman. Meong. Anaknya suruh baik beli. Ya subhanallah. Coba lihat itu ya Bang. Hah? Nggak ada itu pengamalan itu. Botol putih loh. Maksiat. Hah? Maksiat itu. Jadi pengamalan itu. Antum yang punya anak cewek, lebih berat jaga anak perempuan. Antum udah ngaji loh. Ini yang punya anak cewek nih, Rendra. Punya anak cewek semua ya kan? Lebih berat itu sekarang. Jangan antum biarin anak. Kasih tahu sama dia nanti kalau dia sudah ABG, kalau ada laki-laki yang apa jangan tutup pintu itu, pintu pacaran, kholwat.
Nggak usah cerita-cerita dengan anak. Mama dulu sama papa pacaran lah. Oh dia, mama papa udah pacaran juga. Tutup itu. Nggak usah dicerita dengan anak. Jangan menceritakan keburukan dulu dengan anak. Itu jadi pemberanan. Nanti papa juga dulu jangan ngomong metean. Nggak usah. Kalau ditanya, Ya nggak usah, ngapain? Nggak usah tanya. Enggak bilang. Nggak usah. Ya secara umum saja. Dan kalaupun dia sudah dewasa, ya udah, ya itu salah bilang. Ya kan? Salah itu, nggak boleh. Mama papa dulu belum belajar. Mama papa dulu nggak tahu bahwa metean itu haram, berdosa. Mama papa dulu lihat kau sekarang, ya anak dari nggak mau apa? Waktu anak nggak mau lagi dia salaman. Padahal dia belum udah akhir balik belum. Nah, padahal belum. Dia sudah terbiasa. Hah? Dia membiasakan. Ya, lihat. Tidak mau lagi dia salaman. Padahal dia masih. Iya, lihat. Berbahagia antum. Jangan antum kayak orang tua, jangan dulu. Anaknya tidak ada yang datang, malah dicuriga kau kuda ada lanang yang datang rumah. Malah dia senang kalau anaknya dibawa oleh lanang kalau malam minggu. Dialah bergilir. Itu orang tua kolot itu. Kini tidak kita malah senang kalau anak kita di rumah. Kalau di perempuan ya, dia pingit dirinya. Itu perempuan asli tuh, lentulen. Malu, itu perempuan. Ciptaan perempuan tuh malu. Kalau antum istri antum malu, itu antum bersyukur sama Allah. Istri antum keluar dari kamar mandi pakai apa? Maaf pakai anduk ya. Lalu antum liatin dia malu, bersyukur antum pada Allah. Bayangkan dengan antum aja dia malu gitu. Itulah lebaynya. Kok lebay? Itu perempuannya. Lah itu enggak lebay, itu memang perempuan. Memang perempuan gitu. John, malu dia, diperhatikan, malu dia, ngapa kakak merhatiin? Itu perempuan. Bahkan sudah punya anak sekian, dia masih malu dengan kita. Apalagi sudah terjadi perubahan misalnya pada badannya misalnya, malu dia. Itu fitrahnya. Tato. Apa tato itu? Mungkin badannya terjadi pembengkakan kan di sana sini. Coba syukur sama Allah. Jangan malah antum senang punya istri ke sana sini, memamerkan. Nah itu imannya. Jadi mengamalkan, mempraktekkan ilmu. Ini hari ini kita dapat ilmu ini, di rumah praktekkan. Dapat ilmu ini, itulah nikmat itu. Lihat, kenapa antum sekolahkan anak jauh-jauh ini, jauh nih kan? Tahu bro, dari waktu Indonesia Timur ke waktu Indonesia Barat. WIT, WIB lewat waktu Indonesia Tengah. Dari tengah ke selatan. Iya, bayangkan. Dari tengah ke selatan. Kenapa? Karena itu tadi. Dia ingin untuk anaknya supaya tidak. Utara selatan. Orang ngomong apa juga alangkah ini, Yupan. Nah, emang itulah. Biarlah dia nikmatilah. Tidak lama, 6 tahun cuma. Tidak terasa itu. kalau lanjut 6 tahun. Nah itu kalau lanjut 9 tahun. Sebentar nikmati itu. Tidak terasa itu pas. Antum aja ada terasa sudah berapa tahun nikah ya. Perasaan baru kelar kecil-kecil. Dan anak itu tidak terasa. Anak musuh si Ja'far. Aduh pengen lagi dulu. Kau udah tahu waktu kecil dulu bibir kau tuh ayas itu sedot. Cium-cium air liur ini kan. Lah iya, tahu lah gedang lah sebesar ini. Dan nikmati anak itu antum nikmati antara anak itu. Ya ini di dalam mendidik anak.
berubah, mengamalkan itu, mencontohkan anak itu. Jadi kalau antum merokok, anak antum dijamin, merokok tidak boleh marah antum. Orang antum yang mencontohkan. Antum tidak sholat, anak antum tidak sholat, ini gimana? Nah itu, jadi pengamalan itu. Nah, bagaimana supaya kita mulia tadi? Kita itu tadi itu terhina, ya ini ormas Islam itu tidak tahu apa ajaran Islam. Yang tahu tidak apa mengamalkan. Nah, oleh karenanya kita harus mengamalkannya. Lalu untuk mencapai kemuliaan Islam itu ada dua kata yang jadi kunci. Pertama namanya tasfiyah, yang kedua yang namanya tarbiyah. Tasfiyah itu Iwan namanya pemurnian. Jadi agama kita itu dimurnikan. Misalnya yang pertama memurnikan akidah dari sesuatu yang tidak dikenal, nyusup ke dalam. Apa itu? Seperti kesyirikan, seperti mengingkari sifat-sifat Allah, mengingkari hadis-hadis sahih tentang akidah. Ini luas sebenarnya pembicaraannya. Nanti kita masuk ke bab bagaimana kita mengenal Allah itu dan seterusnya. Apa itu kesyirikan? Itu babnya luas sekali. Nanti kita bisa baca kitab tauhid, usul salasa dan seterusnya dan yang sejenisnya. Yang kedua, tasbiyah itu, pemurnian itu memurnikan ibadah. Kalau tadi apa? Akidah. Ibadah. Kita murnikan ibadah kita ini dari segala macam yang mengotorinya. Hah? Contohnya dari segala bid'ah. Selama ini kita nggak tahu bahwa ibadah yang kita lakukan ini tercampur atau benar-benar kita melakukan satu kebid'ahan. Lalu kita berilmu, ternyata ini bid'ah. Maka kita belajar, oh ini bid'ahnya bid'ah idofiyah, oh ini bid'ah hakikiyah. Paham tuh? Bid'ah hakikiyah itu yang dilihat dari segi mana saja, nggak ada dalilnya. Contohnya misalnya keyakinan menganggap ada nabi sesudah Nabi Muhammad, nggak ada dalilnya. Iya, dari timbangan mendengar. Tapi ada lagi yang orang-orang tertipu itu, ada namanya bid'ah idofiyah. Bid'ah idofiyah itu dilihat dari satu sisi ada dalilnya, tapi dilihat dari satu sisi yang lain dia bid'ah. Kenapa? Itu yang sering kita ulang-ulang itu 6 perkara itu. Sebab, cara, tempat, waktu, jenis dan jumlah itu. Itu antum kaidah itu. Misalnya azan. Azan itu ada nggak syariat? Ada. Tapi tempatnya itu di mana? Pada waktu sholat. Itu pun nggak semua sholat, cuman sholat 5 waktu dan Jumat. Nah, lalu ada orang azan di dalam kubur, di telinga mayit. Itu namanya bid'ah idofiyah. Dilihat dari satu sisi ada syariat azan, tapi di sisi yang lain dia melakukannya, yakni pada tempat yang nggak ada dalilnya. Ada yang mengatakan bid'ah hasanah? Ya bid'ah hasanah itu nggak ada. Mana-mana mau bid'ah yang baik, orang bid'ah Nabi yang mengatakan semua bid'ah itu sesat. Alasannya larinya dengan ini ya? Puasa taraweh. Ya itu gimana mengatakan bid'ah, perkataan Umar itu ini sebaik-baik bid'ah. Bagaimana itu mengatakan bid'ah? Orang Nabi dulu pernah sholat jamaah tarawih, katakan begitu. Umar mengatakan sebagai bid'ah itu maksudnya itu hanya secara bahasa. Sampai ada yang bilang sama anak Al-Quran itu bid'ah juga katanya. Bukan bid'ah, orang itu Al-Quran itu disuruh oleh Allah. Zalikal kitab. Apa makna kitab? Ad-dam'u wa jam'u, yakni mengumpulkan. Sudah ada perintah dari Allah. Bahkan Nabi suruh kumpulkan. Dan itu jadi apa namanya? Jadi sunnahnya para sahabat zaman Abu Bakar, yakni dibukukan satu buku. Dulu kan sebelum Abu Bakar, Quran itu ada di lempengan, ada di kulit kambing, ada di
batu. Nah, di zaman Abu Bakar dibukukan. Nah, di zaman Utsman nanti disatukan cara bacanya. Nggak ada itu. Itu bid'ah sana katanya. Enggak bid'ah itu, bahkan itu sunnah. Karena kalau tidak dibukukan, tidak terjaga agama ini. Nah, itu sebenarnya luas, ada bab tersendiri. Dan itu sunnahnya para sahabat. Dia mau membantah apa? Orang itu sahabat melakukannya. Sekarang azan dalam kubur ada nggak sahabat melakukannya? Kalau ada satu aja sahabat, kita gawe ke itu. Karena sunnahnya sahabat itu jadi sunnah kita. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Kerjakanlah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin, yakni wakil para sahabat. Jadi kalau ada sahabat yang melakukan, kita kerjakan. Karena pekerjaan sahabat itu ada yang dibenarkan Nabi, ada yang tidak. Yang dibenarkan Nabi namanya takrir. Ada yang tidak dibenarkan oleh Nabi. Berarti ada yang dilarang. Bukan semua juga. Aku sudah mendengar terompahmu jalan denganku di surga. Apa yang kau lakukan, kata Bilal? Tiap aku habis wudhu, aku sholat. Nah, itu jadi sunnah kita. Namanya sholat sunnah wudhu. Tapi ada yang pekerjaan mau dilakukan sahabat dilarang oleh Nabi. 3 orang sahabat, ingat kan? Aku supaya mau rajin ibadah, aku tidak akan tidur-tidur, sholat terus. Aku yang seorang lagi ngomong, aku akan puasa terus tiap hari, tidak buku-buku. Seorang lagi ngomong supaya konsen, aku tidak nikah-nikah. Itu katanya. Keluar Nabi angkat sarungnya. Aku ini orang yang paling takwa, tapi aku tidur, aku juga sholat. Aku puasa, aku juga buka, dan aku menikah. Lihat, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan masuk golongan. Ya, Nabi menyalahkan sahabat. Bagaimana itu mau dibilang? Nah, sebenarnya pembahasannya itu ada poin tersendiri. Apa tadi? Pemurnian akidah, lalu pemurnian ibadah. Antum selama ini yang coba lihat apa ibadah yang dulu yang antum kerjakan, lalu antum, oh ini ternyata bid'ah. Coba nanti sekali-sekali antum oret-oret di rumah. Dulu saya percaya dengan cincin keramat. Ini ya, saya coret. Antum gak apa-apa, dapat hidayah. Dulu saya melapaskan niat, saya lah tahu dah ada sunnahnya lapaskan niat. Oh, coret. Dulu ini itu, dulu saya tukang azan dalam kuburan. Anak rasan. Dulu saya ikut tarekat, ya kan? Bermalam-malam ya, yang tahu oh, ini dah ada sunnah. Itu cacat. Yang ketiga, memurnikan fikih dari ijtihad yang menyelisih Quran dan Sunnah. Bebaskan diri kita dari jumud, taklid buta. Salafi tidak ada taklid buta. Antum mentang-mentang ngaji dengan satu ustaz, oh benar salah, benar tuh loh. Nggak bisa. Itu bukan salafi. Bukan salafi, nggak ngajar gitu. Kita kebenaran menerima dari siapa saja. Ambil walaupun dari belakang bokongnya ayam. Kalau telur walaupun dari belakang pejabat, raja, tapi kalau kuning kita lah. Kebenaran itu kita terima dari siapa, selama bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian yang terakhir, yang keempat, pemurnian kitab-kitab Quran, fikih. Nah ini makanya anak sering iwan-iwan yang baru ngaji kalau dia punya buku-buku yang tuh banyak tuh yang ngasih ke anak. Ini bagus tak Ustaz? Dan paling anak suruh ganti, atau kalau anak punya, dan tuh baca ini aja, jangan baca. Banyak itu, Primbon, Mijarobat misalnya kan. Ada tuh iwan yang dulu punya, kalau tak bakar aja lah ya kan. Jadi hilangkan rumah kita dari
buku-buku yang sesat itu, ya kan? Ya nggak ada. Masih nyimpan buku Primbon Jawa tidak lagi kan? Oh, tidak benar, bagus lah. Jadi kita hilangkan dari rumah kita semua bacaan yang menyimpang itu. Iya, buku mimpi untuk togel itu kan, ada kan? Buang. Kalau buku si Ustaz kemarin? Buku si A. Ya kalau buku si A jangan. Kecuali kalau buku si A, penyimpangan si A, ya. Ustaz pernah ngasih kan? Oh iya, itu kalau itu iya. Tapi kalau buku aliran ajaran sesat si A, jangan. Kecuali kalau dia seseorang dai atau apa untuk memberantas, untuk ngasih orang. Itu pun para ulama mengatakan juga jangan. Takutnya nanti dibaca oleh anaknya, malah anaknya jadi Syiah. Gitu. Wallahu taala a'lam. Nah, itu jadi kita harus murnikan itu. Karena sebagaimana ini minuman, makanan, kalau dia jadi jasmani, santapan kita, ya kan kita makan minum. Buku itu jadi apa? Santapan. Tontonan, kalau dulu kan sekarang tontonan. Kalau antum sering nonton lucu-lucu, kan terbawa. Antum suka bercanda. Kalau antum suka nonton bola, itu tiap hari nonton bola. Saya sudah bangun tidur langsung gimana Liga Inggris gimana? Masuk ke grup bola, itu otomatis itu. Kalau antum nonton yang suka debat, asli antum jadi orang debat. Iya kan? Dijamin. Karena buku itu yang kita tonton itu jadi apa? Kalau antum hobi makan, nonton itu udah hafal langsung ini. Maka itu pengaruh Iwan, yang ditonton, yang dilihat, yang didengar, yang dikonsumsi. Makanya kalau dalam Islam, dalam hewan itu ada namanya hewan jalalah. Apa hewan jalalah? Hewan yang memakan kotoran. Nah, dia lele. Dia tidak ada makanan lain kecuali kotoran kita, kotoran manusia yang taruh di sepiting. Itu haram dimakan. Kenapa? Dia berubah badannya itu jadi bau, kadang warnanya jadi kuning. Halal kalau dia sudah ditaruh di air yang mengalir dan dikasih makanan pur saja, tidak lagi makan itu, lalu berubah dia, tidak bau lagi, baru halal. Kenapa? Karena dia berpengaruh. Itu santapan jasmani, betul lah. Ikan kapur, ikan itu pengaruh. Ya, orang yang hobi makan, lihat orang minuman keras dulu. Itu santapan jasmani, mempengaruhi jasmani kita. Karena minum kopi dari deri, itu tak tahu apa minum kopi itu. Insya Allah rata-rata tak mau tidur. Karena pengaruh dengan jasmani. Entah sugesti apa tak tahu. Begitu pula santapan yang namanya santapan rohani. Makanya para ulama dulu dia nutup kuping kalau dari ajaran sesat. Makanya para ulama dulu Syafi'i, kalau ke pasar ada suara musik dia tutup. Kan itu pengaruh dengan apa? Dengan jiwa. Antum lihat orang-orang yang hobi nonton jiwa. Dia tidak bisa mengelak, itu tidak bisa. Kalau itu mengelak di mulut aja. Sonhorek ya? Apa? Oh, sonhorek. Dia membela diri, nggak apa-apa kami. Dijawab oleh dokter, iya sekarang. Nanti lihat kalau antum tiap hari dengar itu 20 tahun, tidak usah 20 tahun. Lama-lama kalau dipanggil orang, udah dengar. Peka. Itu pentingnya kita. Maka kita lihat anak-anak kita santapannya apa tuh. Gak apa-apa untuk memperhatikan anak makan apa, 4 sehat 5 sempurna. Itu jasmani dia. Tapi yang lebih penting rohani. Dan memang sekarang jadi PR kita sebagai orang tua, terutama di kota besar. Anak itu tidak lepas dari yang namanya HP. Antum pikir antum lebih banyak harus tahu bagaimana caranya. Terutama yang anak-anak kita yang masih di usia balita. Anda pikir sih kita harus banyak komunikasi. Jangan kita kadang suami istri asik main HP juga dia. Waduh, bener ini.
Nah, ini jadi problem kita semua itu benar. Anak-anak kita ya ini dia asyik dengan HP itu. Dan kadang kita tidak terkontrol. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Sudah pas 1 jam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang baik. Dan setelah kita tutup ya ini dengan apa? Bab tasbiyah dan tarbiyah. Ya ini poin ke-8 dari prinsip dakwah salafiyah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, belum pertemuan depan pasti belum masuk Ramadan, belum ya. Kita lanjutkan nanti insyaallah poin ke-9. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.